Halo, berjumpa lagi dengan saya Iin Handayani. Kali ini saya akan berbagi tentang hal-hal yang dilakukan oleh pasangan suami istri di Amerika Serikat untuk membuat perkawinan mereka tetap langgeng dan romantis sepanjang hari atau sepanjang minggu atau sepanjang bulan ya. Jadi um, ini ada beberapa yang mungkin bisa kita ambil manfaatnya untuk teman-teman sekalian. Oke, yang pertama adalah mencoba untuk menjadi teman yang baik bagi suami atau istri ya. Jadi kalau kita berteman itu kan lebih enak ya. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Jadi seperti teman, jadi bisa saling curhat, saling mengutarakan apa yang membuat bahagia, membuat tidak bahagia. Jadi bisa saling melengkapi begitu. Yang kedua adalah mencoba untuk mendengar lebih ya. Jadi tidak untuk berbicara lebih, tetapi untuk mendengar lebih. Nanti akan terlihat bahwa pasangan kita itu akan lebih bahagia karena kita lebih mendengarkan dan lebih atentif. Jadi itu resepnya, kata Pak Sutri dari Amerika. Kemudian yang ketiga, sering-seringlah berbicara yang dalam-dalam gitu ya. Jadi tidak hanya kulit-kulitnya saja. Jadi apa yang ada di hati itu dibicarakan. Kalau ada ganjelan itu dibicarakan. Kalau misalnya waktunya belum cocok ya ditunggu sampai ada yang cocok. Dan masing-masing suami istri itu harus mengikhlaskan waktunya untuk berbicara yang dalam-dalam tadi ya. Jadi jangan sampai ada permasalahan yang mendalam dan terlalu terlambat nantinya gitu ya. Kemudian yang keempat, usahakan selalu bilang terima kasih ya. Kalau pasangan kita itu memberikan sesuatu atau memberikan pujian atau apa saja. Jadi jangan lupa mengatakan thank you ya. Kemudian yang kelima itu adalah planning untuk memberikan little surprise gitu. Jadi misalnya ucapan yang manis ditaruh di bawah bantal itu sudah cukup, atau mungkin memberikan bunga ya, kalau di Amerika bunga. Kemudian juga misalnya memberikan kado kecil apa yang tidak harus mahal-mahal tapi surprise untuk pasangan suami istri tersebut. Jadi kesukaan apa, misalnya dibuatkan makanan apa yang sebelumnya tidak pernah dibuat, misalnya seperti itu. Kemudian juga kalau sudah menikah, walaupun sudah menikah, jangan terus tidak pernah dating ya. Dating itu kalau di Amerika itu pacaran ya. Jadi harus selalu usahakan ada yang berdua-duaan waktunya. Bukan berarti kalau misalnya sudah punya anak terus sibuk gitu, terus tidak pernah meluangkan waktu berdua ya. Jadi usahakan ada waktu berdua dalam seminggu ya. Jadi berdua, misalnya makan malam berdua aja ya, atau mungkin keluar rumah kemana berdua aja ya. Jadi bisa saling seperti pacaran dulu begitu ya. Jadi tidak ada yang ketiganya gitu ya. Jadi kalau sudah punya putra putri, mungkin dititipkan putra putrinya, kemudian ada janjian berdua 1 jam atau 2 jam kemana gitu, makan malam bersama atau makan siang bersama atau apa saja, yang penting hanya berdua ya, tidak ada orang lain lagi. Jadi ini culture-nya Amerika ya, karena sangat menghargai privacy ya. Kemudian yang kedelapan adalah sebelum bekerja, misalnya entah istrinya atau suaminya itu sebelum pergi bekerja itu kiss goodbye gitu. Jadi kissing sedikit sini atau peluk sebelum bekerja. Jadi itu meningkatkan rasa sayang atau rasa kasih dan rasa romantisme juga. Kemudian yang kesembilan adalah usahakan ada aktivitas yang dilakukannya berdua, misalnya main catur kalau suka catur, atau nonton film bersama berduaan saja, atau apa saja yang dilakukannya itu hanya berdua saja gitu ya. Kemudian juga jangan berduaan terus menerus ya. Jadi berikan juga space untuk suami atau istri melakukan hal-hal yang memang kesukaan suami istri sendiri. Jadi ada dunia tersendiri, bukan berarti terpisah gitu ya. Jadi misalnya istrinya punya hobi, misalnya hobi menulis. Nah, berikan space untuk istrinya yang suka menulis. Terus suaminya misalnya suka
utak-atik motor misalnya. Nah, itu berikan space untuk utak-atik motor. Jadi jangan nempel terus. Nah, itu katanya resepnya orang Amerika yang langgeng untuk bertahun-tahun dalam perkawinan. Kemudian yang ke-11 adalah tunjukkan pada suami atau istri bahwa Anda itu perhatian pada suami istri. Jadi dengan tidak cuek bebek begitu ya. Kemudian yang ke-12, jangan lupa menghabiskan waktu juga dengan mertua ya. Karena menurut penelitian ya di India itu, kenapa perkawinan di India itu langgeng lebih lama, itu karena mereka itu melibatkan kehidupan mereka dengan mertua ya. Kemudian yang ke-13, jangan lupa mengirimkan pesan ketika suami atau istri itu bekerja ya, nggak terlalu sering kayak seharian, sekali-sekali aja gitu untuk surprise. Jadi bilang sayang atau menanyakan sudah makan atau belum, atau ingin dibelikan apa, misalnya seperti itu. Kemudian yang ke-14 adalah tidurnya itu dalam waktu yang bersamaan. Jadi jangan dulu-duluan atau jangan belakang-belakangan kalau tentunya tidak ada pekerjaan yang penting yang harus dilakukan begitu ya. Kemudian yang ke-15, ketawa bersama. Ya, jadi usahakan bisa ketawa bersama, jadi terlepas dari beban gitu ketika melihat misalnya guyonan apa, atau membuat guyonan sendiri, atau melihat komedian misalnya di TV kemudian ketawa bareng gitu ya. Yang ke-16 adalah selalu memberi semangat agar pasangan kita itu tetap meningkat rasa percaya dirinya. Jadi jangan berikan kata-kata yang membuat pasangan kita itu percaya dirinya menurun ya. Misalnya gitu aja nggak bisa, enggak. Jadi di lift up gitu. Jadi diberi semangat. Oh ya, bagus begitu, bagus. Nah, ini lebih bagus begini lagi gitu. Tapi jadi jangan membuat pasangan kita itu merasa down begitu intinya ya. Jadi jangan merasa superior. Jadi sama gitu. Kemudian yang ke-18, hati-hati dengan kata-kata yang diberikan untuk pasangan kita. Jadi jangan sinis, jangan judes, jangan sungut-sungut misalnya seperti itu. Kemudian yang ke-19, cobalah berpraktek untuk selalu jujur setiap saat. Jadi jangan ada yang ditutup-tutupi, karena kejujuran itu adalah yang terbaik. Dan jangan sampai terlambat, nanti menumpuk tidak jujur, akhirnya terbongkar dan tidak bisa dimaafkan lagi ya. Kemudian yang ke-20 adalah selalu berkata dengan manis ya. Jadi kalau misalnya suatu saat kita emosi gitu ya, tapi nanti akhirnya diakhiri dengan kata-kata manis dan ucapan maaf ya, itu akan lebih baik. Jadi masing-masing adil untuk saling memaafkan dan juga saling berkata manis. Kemudian jangan lupa yang ke-21 adalah selalu berpakaian yang rapi, necis, hanya untuk pasangan kita ya. Jadi misalnya kita di rumah saja ya, sebenarnya nggak kemana-mana, hujan misalnya di luar, kemudian kita nggak punya acara kemana, kita berpakaian yang cantik, yang manis ya, dandan. Kemudian suami mungkin akan bertanya, memang mau kemana sih mah, kok udah dandan cantik? Oh enggak, ini memang untuk papa aja gitu. Jadi selalu buatkan kejutan-kejutan yang membuat pasangan kita itu bahagia. Kemudian juga yang terakhir adalah yang ke-22, itu cherish in silence. Artinya kadang-kadang kita memang harus berdiam, tapi bukan berarti marah, tetapi adalah untuk refleksi ya. Dan itu kita katakan pada pasangan kita supaya mengetahui bahwa kalau kita diam itu bukan berarti marah, tetapi kita memang sedang diam untuk refleksi. Jadi itu tadi teman-teman, beberapa hal yang dilakukan oleh pasangan suami istri di Amerika Serikat yang digunakan untuk memperlanggeng atau mengharmoniskan hubungan pasangan suami istri. Dan tentunya
ada beberapa hal yang berbeda culture-nya dengan tempat kita, tetapi kalau kita mencobanya tidak ada salahnya. Mari kita mencoba. Sampai bertemu lagi di video mendatang. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.